bisa. IKN itu adalah forest city. Forestnya di lingkungan Sudirman Tamrinnya harus hutan, bukan hanya hijau ya, tapi pohon. Bangunannya juga nggak bisa kaca full, setengahnya harus hijau. IKN itu merubah gaya hidup seperti COVID. Cuman belum kelihatan. Anda menilai sesuatu yang belum jadi. Kritik kita butuhkan, tapi harus adil lah gitu. Kalau yang dimintanya belum datang, berarti itu masalahnya waktu, bukan tidak disediakan. Sebagai kurator ada hal yang dikoreksi nggak Kang Emil? Dan yang dikoreksi apa misalnya? Banyak si tim pembangun itu memindahkan wajah Jakarta ke IKN. Itu keliru menurut Kang Emil? Keliru lah. Maaf ya, di Jakarta kan full glass, Sudirman Tamrin kan. Pindahin itu ke IKN. Saya bilang nggak bisa. IKN itu adalah forest city. Forestnya di lingkungan Sudirman Tamrinnya harus hutan, bukan hanya hijau ya, tapi pohon. Bangunannya juga nggak bisa kaca full, setengahnya harus hijau. Ibarat di sini nih, itu kan kaca ya, gedung kita. Ada fasadnya. Harusnya setelah kaca buka pintu ada balkon isinya tanaman. Terus ada ruang hijau di dalam. Jadi di dalam lobi kita buka, misalnya kita ke mall ya, buka pintu mall kan semua beton dan kaca. Nah kalau di IKN diwajibkan buka lobi besar, itu tengahnya tiba-tiba ada hutan kecil, atasnya ada skylight. Nah itu kita wajibkan. Itu naik ke atas atap, wajib jadi hutan kecil. Kalau biasanya kan di Jakarta rooftopnya itu isinya kan AC, mesin kan gitu kan, bikin panas gas kaca gitu. Kalau di sana wajib setengahnya itu hutan. Jadi hutan di atas, hutan di wajah, hutan di dalam, hutan di lingkungan. Nah, kalimat sederhana saya ini banyak belum dipahami. Jadi mereka mendesain itu geometri kaca Dubai saya bilang nggak bisa. Sampai saya bertengkar dengan satu developer, maaf yang saya sebutin. Karena saya nggak bisa Pak, saya ngejar waktu. Saya udah janji bulan Juni harus selesai. Saya bilang nggak bisa. Kalau ini disetujui, tidak sesuai dengan spiritnya. Anda menjadi contoh terburuk di IKN. Karena bangunannya glossy, kinclong, tapi monumen yang buruk. It's not IKN gitu. Berat kan, kalikan puluhan proyek, saya harus berdebat begitu. Ada orang yang paham, kadang-kadang nggak paham. Akhirnya, ya saya pakai the power of Pak Presiden. On behalf Presiden, saya bilang, Pak ini bukan maunya Ridwan Kamil, Pak, saya bilang. Ini saya ketitipan dari Presiden, yang namanya bangunan harus hijau. Cuman saya bahasakan dengan bahasa teknis. Akhirnya ya ngalah. Banyak itu, 1, 2 atau... Dan saya orangnya solutif ya, nggak bilang, bongkar, enggak. Tapi kasih... Misalkan contoh, Pak ini bangunannya udah beres dindingnya. Iya Pak, tinggal tambahin pakai besi-besi, Anda bikin kayak rangka ke depan, rangkanya taruh pot bunga, kalikan 10 lantai, itu aja Pak. Saya nggak maksa kaca dibongkar, nyawa ke dalamnya dijadiin hutan, enggak. Ada cara, gitu, iya. Jadi win-win. Solutif lah ya. Ya, karena saya kan bukan dosen teori ya, saya kan practicing arsitek dalam hidup saya, jadi solusi-solusi gitu. Tapi sebelum bangunan itu telat, bisa dikoreksi. Dikoreksinya di dalam gambar. Saya bilang bikin kayak di Bandara Changi tuh, shopping, tengahnya tiba-tiba ada air terjun, ada hujan, hutan tropis. Itu yang kita mau. Oh ya Pak, revisi. Jadi ada yang karena saya telat datang, ada yang saya datang mereka sedang perencanaan. Jadi saya bisa komitmenkan ke masyarakat kalau IKN ini dalam 5 tahun ini sesuai dengan apa yang kita jaga prinsip-prinsipnya, insya Allah salah satu kota terbaik di dunia. Pak Presiden dan kapan lagi kan? Ya, Pak Presiden kan di beberapa kesempatan kan kalau mau menilai 10 tahun lah kalau betul. Mau melihat apa yang sedang dilakukan sekarang. Gitu. Kan tahap 1 nggak semua kementerian terbangun juga butuh 3 tahun. Berarti kan tidak di era Pak Jokowi ya. Kalau Pak Prabowo nanti takdirnya diputuskan menang ya berarti di era Pak Prabowo seluruh kementeriannya. Gedung DPR juga belum dibangun. Jadi mungkin 3 tahun, 4 tahun DPR ini masih di sini, tapi presidennya di sana. Tapi ruang untuk kemudian Kang Emil mengkoreksi itu kan ada resistensi juga atau enggak? Enggak. On behalf of saya Presiden orangnya kan bukan
Saya tuh diskusi. Oke. Pak, ngajak ininya ya. Ya kayak gini. Saya nggak bilang itu jelek, saya bilang Pak apa kontribusinya terhadap visi Forest City Pak? Kok nggak kelihatan? Nah dia kan sadar sendiri, oh iya ya, gitu Pak. Ditunjukkan aja ya sebagai sebuah koreksi atas apa yang sedang dijalankan. Nah saya menyukai peran ini karena merasa hidup saya jadi arsitek secara ilmu, akhirnya Allah takdirkan dipakai banget gitu kan, kebayang nggak? Iya. Untuk memastikan sebuah proyek yang gede banget. Iya, nggak saya mau bikin buku juga tentang mengkurasi IKN ini. Gitu. Oke. Dan awal pertama diterima Pak Presiden sebagai dosen dan itu diterima oleh Pak Presiden untuk gagasan-gagasan yang Kang Emil ceritakan tadi. Ya beliau kan di berbagai kesempatan sempat ditanya wartawan ya kenapa kok milih Kang Emil? Presiden bilang ya kan arsitek, karyanya ada, disebut aljabar apalah yang beliau paham ya. Yang nggak ada masalah, bukan saya juga nggak ada masalah. Cuma kalau nggak ada posisi kurator, itu dibangun iya, ngejar target iya, tapi kan versi masing-masing. Nanti Jakarta Jilid 2 gitu. Dan Kang Emil mencegah itu terjadi. Karena kita janji ke dunia kita tuh Forest City. Banyak. Makanya saya bilang gini, hei bapak-bapak ya investor, kalau bangunannya hilang di balik pepohonan, itu yang terbaik. Justru ngumpat bangunannya. Tapi kalau masih ingin wajah bangunannya fasadnya kelihatan gitu. Dipuji ya nggak masalah juga saya bilang, tapi maksimal 50% ya gitu. Kalau Jakarta kan 100% bangunannya kinclong. Ini paling nggak ya 50 sampai di bawah itu ya. Jadi sekarang kapan-kapan kalau seri IKN ini lanjut, menurut saya ada apa? Datang ke sana. Saya kasih gambar-gambarnya, bagus. Mabes Polri keren banget, udah kayak resort gitu kan. Kantor BI, perbankan, canggih-canggih lah. Karena ada satu hal yang saya tekankan juga ke arsitek, harus futuristik saya bilang. Oh ya, itu salah satu selain hijau, selain smart, selain livable, futuristik. Gimana tuh futuristik? Jangan banyak sudut-sudut kayak begini, dilengkungin. Saya bilang minimal kayak HP. HP itu kotak, tapi ujungnya lengkung, shape-nya. Itu aja minimal. Kalikan semua yang kita lihat di IKN, kerasa kayak dunia lain. Hanya dengan gestur futuristik tadi ya. Nah, salah satu yang Kang Emil juga bangun atau buat dan saya lihat di sosmednya Kang Emil tuh Hero Memorial ya. Ya, itu masih konsepnya? tahap awal, sekarang dikembangkan oleh Pak Nyoman Nuarte untuk disempurnakan lah ya. Jadi gagasannya tuh gini, kan di ibu kota harus ada Taman Makam Pahlawan. Sementara Taman Makam Pahlawan kan adanya di Kalibata. Dan definisi pahlawan-pahlawan baru yang meninggal juga tanda kutip lah ya, mungkin hitungan jari lah ya. Jadi kita belum memutuskan ada Taman Makam Pahlawan atau tidak. Jadi mungkin tetap di Jakarta, tapi kan ada seremoni tuh. Ya, kalau kepala negara datang. Malam 17-an itu, malam 17 itu Presiden bikin renungan suci kan biasanya di Taman Makam Pahlawan. Nanti digantikan oleh Plaza Memorial Hero itu atau Plaza Pahlawan. Sebagai sebelum paginya upacara Agustus, malamnya kita menghormati pahlawan. Disimbolkanlah oleh Soekarno-Hatta, kan, patung. Tapi patungnya dilindungi oleh cangkang Garuda nantinya. Cangkang Garuda, Garuda. Telurnya Garuda, lagi didesain Pak Nyoman. Kemudian ada api abadi, menyimbolkan Indonesia itu abadi loh. Selama Pancasila kita jaga, sila ketiganya kita jaga persatuannya. Itu api nggak boleh padam gitu. Jadi nanti patungnya itu Soekarno-Hatta melihat ke api, aksisnya itu melihat ke Istana Negara gitu. Itu kalau dari sisi tata ruang ya, the best spot mas. Jadi kalau ke IKN kalau itu jadi harus ke sana melihat kemegahan IKN itu dari titik Hero Memorial karena di bukit, pas di bukit. Titik tingginya. Terus di belakangnya ada tiang bendera tertinggi se-Indonesia. 45 meter lebih. Benderanya mungkin kayak segede setengah ruang ini kan, segedung ini setengah, gede banget. Ya, karena tiang aja 45 meter. Kan biasanya tiang 17 tuh, yang bendera pusaka. Ini kita 3 kali lipat. 45. Nah ini prosesnya sedang tahap. Itu beres di Agustus. Oh Agustus beres. Ya. Jadi upacara malam renungannya di situ, lalu paginya di. Upacara bendera juga mungkin lagi dipertimbangkan nggak pakai tenda. Karena Presiden ingin memperlihatkan keindahan Istana
presidennya, jadi mungkin pakai payung, tapi payungnya payung adat gitu, lucu juga. Udah di konsep ya. Jadi saya ngasih ide juga, Pak kalau memang kan harus teduh Pak, takut Iya. hujan, payung Bali aja. Oke. Kalau jadi ya, kalau Iya, jadi saya yang ngasih ide ke presiden. Nanti kebayang nggak tamu-tamu undangan upacara bendera, terus ada payung warna-warni itu, ada yang emas, ada kayak di Bali kan? Iya, iya. Gitu. Terkait dengan hal ini seru sih. Cuman ada yang kritik, ini kita sibuk dengan simbol, sibuk dengan tanda. Nanggap itu gimana? Ini IKN itu merubah gaya hidup seperti COVID. Cuman belum kelihatan. Anda menilai sesuatu yang belum jadi. Kayak kereta api cepat. Diomongin. Pas udah jadinya udah lebih dari 2 juta orang pakai. Saya aja susah dapet tiketnya kan. Semua orang happy. Lahir di Bandung tuh lahir tren baru yang namanya day trip turis kan. Pagi-pagi pulang sore dan lain sebagainya. Persis sama. Dikomentarin sebelum Ketika jadi. belum. Nah, saya izinkan saya menerangkan. IKN itu memindahkan pola pikir. Satu, di sana kantor bisa di mana aja. Satu, orang bisa produktif seperti ini atau produktif di hutan sebelah, produktif di pinggir jalan karena terkoneksi dengan smart city. Kemudian antar bangunan ada jembatan, sehingga orang kalau mau jalan kaki, walking distance ya. Oh saya mau rapat di Kementerian Menko Marves misalnya, ini tinggal jalan aja, tanpa harus lewat aspal gitu kan. Mobilitasnya full listrik, nggak boleh ada mobil Berbahan BBM ya, bensin yang fossil fuel gitu. Kemudian smartnya udah tadi, mobilitasnya, kemudian bangunan hijau itu wajib lulus green building semua. Targetnya rata-rata kalau skornya 132 dia platinum terbaik. Jadi bangunannya aja udah nggak biasa, udah wajahnya menghutan, secara performa dia sangat efisien energi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang simbolis, mungkin orang yang mengkritik tidak mendapatkan informasi lebih luas tentang substansinya. Simbolisnya ada, ya, tapi substansinya juga kuat. Ya, tentang contoh, Pak, budaya Papua di mana? Ada di ruangan Istana Presiden. Pak, perwakilan provinsi ada totem-totem mewakili 38 tiang raksasa di pinggir jalan gitu kan. Pak, aksis ini hero ada. Jadi simbolis ada, tapi IKN bukan tentang itu. Kalau IKN hanya direduksi tentang simbolis, itu namanya pusat pemerintahan aja. Sementara IKN itu tadi kota yang lengkap. Ada pendidikan, mau ada universitas internasional masuk, ada investor udah 40 triliun, membangun segala rupa. Mereka kan ngitung return kan, gitu. Kemudian ada lapangan olahraga, ada ini, ada itu dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh jawab, kritik kita butuhkan, tapi harus adil lah gitu. Kalau yang dimintanya belum datang, berarti itu masalahnya waktu, bukan tidak disediakan. Nah untuk waktu itu kan butuh kesabaran ya, dan butuh. Makanya saya bilang analogi terdekat adalah kereta bus aja. Iya. Ketika belum itu ramenya kayak apa ya? Sekarang anggap kereta bus belum selesai, pasti masih rame ngeritik-ngeritik. Tapi setelah selesai luar biasa ekonomi, teknologi. Bahkan nanti bus itu tembus ke Surabaya, Mas. Iya. Dan nggak akan selama kemarin, karena kemarin itu lama itu pembebasan tanah. Ya, sekarang terus tanah priangannya gembur, banyak longsor. Nanti mah melipir tol. Ya. Jadi nanti bayangin ini tol Cisumdawu, sebelahnya melipir ada wush ke Bandara Kertajati, bablas sampai Surabaya. Mungkin cuma 3 jam ke Surabaya. Nah untuk bus kan sekarang orang sudah punya dapat manfaatnya. Kalau IKN menurut bayangan Kang Emil sebagai kurator dan orang yang sering ke sana, orang akan bisa menerima ini sebagai definisi orang itu siapa? Kalau orang itu orang Kalimantan, orang Sulawesi, saya itu pastikan dapat benefit. Langsung. Suplai makanan dari Sulawesi, suplai pekerja, suplai bahan bangunan itu dari sana. Dan yang dapat benefit orang Jakarta, sebagian populasinya pindah. Akan pindah. Pindah ke sana, khususnya yang PNS kan. Berarti kan pindah dengan keluarga. Ya. Makanya ada pertanyaan, saya diundang di Amerika bulan Juni. Jakarta after capital, dia bilang apa? Yang undang saya sebagai kurator. Bukan sebagai cagup Jakarta ya, itu kan belum pasti. Tapi
Banyak sebagai orang kurator. bertanya. Tapi jawabannya sederhana, yang pasti beban Jakarta berkurang. Apakah menyelesaikan 100%? Mungkin tidak. Jangan terlalu naif juga ya. Pindah IKN masalah Semua Jakarta selesai, enggak juga. Tapi mengurangi beban. Mengurangi beban, saya pastikan iya. Kan berarti nanti banyak gedung kosong, Mas. Yang ditinggalkan ke IKN kan. Menjadi apa? Ada gagasan, ya udah dirubah jadi hotel, bisa. Dirubah jadi gedung kreatif, bisa. Atau dibongkar, bisa. Jadi ruang hijau. terbuka hijau ya. Bisa. Jadi Jakarta terkurangi beban, dapat benefit juga. Kalau untuk orang-orang yang merasa dirugikan karena IKN itu, kira-kira akan menerima kapan? Kalau yang Sulawesi Kalimantan kan, ya hari ini mungkin Makanya yang bisa. dirugikan itu siapa? Misalnya orang yang punya kepentingan di Jakarta karena dia tinggal di sini, lalu ekonominya berubah ke sana semua. Yang dirugikan artis. Dulu Artis ibu dijuluki kota. artis ibu kota, sekarang artis daerah. Kamu dari mana artisnya? Artis daerah. Dari Jakarta. Rate-nya mohon maaf disamakan dengan artis daerah. Kalau dulu kan kalau di kampung ya, ini yang nyanyi siapa? Artis ibu kota. Oh, rate-nya 2 kali dari artis kabupaten ini. Oh gitu. Nah, yang dirugikan mungkin itu. Labeling aja ya. Ya, menurut saya sih nggak ada yang dirugikan ya. Lebih banyak orang ditantang ke dunia baru, orang yang tinggal di sana dapat opportunity baru. Maka kalau boleh saya sampaikan ya, ini anak-anak Gen Z ini coba teliti deh. Peluang apa? Waduh, banyak banget peluangnya. Kamu bisnis apa di sana ini dari nol. Oke. Sebutkan kebutuhan sebuah kota metropolitan dibutuhin di sana semua. Jangan sampai semua oleh perusahaan besar, UMKM yang kan kita negeri UMKM ya. Nggak mungkin kan semua makan di restoran besar gitu. Terus startup apa. Ya. Itu persis kalau data terakhir kan jumlah urbanisasi atau Indonesia kan akan menjadi urban kira-kira 60-65% nih 2-3 tahun ke depan. Dan kebutuhan urban itu kan kurang lebih sama tuh. Butuh kedai, butuh orang nongkrong, butuh orang sosialisasi ya dengan konser. Makanya dan sekarang saya lagi mengingatkan OIKN agar jangan ngebangun bangunan aja. Segera ngobrol dengan industri kuliner. Ini 17 Agustus kalau gedungnya beres, keren. Orang butuh makan. Makan di mana? Masa harus ngetering lagi ke Balikpapan? Saya bilang, jangan telat dari sekarang. Sambil ini konstruksi finishing di bawah udah kayak setting kuliner kafe-kafe. Jadi pas nanti Agustusan orang udah makan Padang, ngopi Bandung apa di sana. Makanya PR-nya banyak banget. Ada pressure waktu so. Kang Emil tiap minggu ke Jakarta berkantor di PUPR. Iya, dua hari seminggu. 2 hari seminggu. 2 hari seminggu di Jakarta, 2 minggu sekali ke IKN. Jadi sudah beradaptasi dengan perubahan yang. Ya, saya beradaptasi aja. Yang saya nggak tahu kalau saya misalkan nanti gubernur lagi, apakah jabatan kurator masih boleh kan didobel gitu ya, karena keilmuannya kan. Kalau boleh sih double aja. Karena dosen dan praktisinya. Ya karena itu kan karena ilmunya bukan karena politiknya. Dan saya menyukai. Dan juga saya nggak tahu dibayar berapa oleh IKN saya. Karena saya rapat-rapat aja. Tapi keahliannya kan dipanggil untuk. Makanya istilah saya itu bela negara. Iya, bela negara tadi. Jarang-jarang saya menjaga marwah bangsa ini lewat ilmu kan jarang-jarang tuh. Nah saya merasa ini one in a lifetime opportunity ya, menjaga marwah bangsa dalam bentuk IKN ini supaya kelas dunia. Untuk tugas itu Kang Emil disupport atau tim atau biasa sendiri? Ada administrasi dan ada tim lain. Tim lain itu kalau sudah lulus dari saya, dia yang bisa baru masuk ke teknis banget, dibedah satu-satu. Kalau saya lebih ke prinsip aja. Prinsip benar, baru di subsidiarisasi ya, dibuat ke tim lain. Ya kayak apa? British Got Talent lah gitu. Saya Simon Cowell-nya gitu. Yang ini sadis-sadis. Yang menang kayak dilatih lagi, disempurnakan gitu. Ada Golden Buzzer juga dong di sana. Ada yang saya mana bilang yang paling gini, bagus? Kan suka dinilai. Pak Presiden suka tanya pas groundbreaking. Ridwan nilainya berapa? Waduh Pak, ini harus berobat jalan gitu. Ada istilah-istilah itu. Ya udah benerin lagi. Wah ini Pak, ini saya nggak ada komen Pak, keren banget. Nilainya 9 gitu. Pernah diumumin. Terima kasih sudah mau groundbreaking ini menurut Pak Ridwan kurator, ini nilainya 9. Oh udah gitu. Nah, saya bukan lip service ya, karena memang udah saya ukur ini yang terbaik. Semuanya ya. Jadi ada dan
saya bangga mayoritas arsitek Indonesia juga. Oke. Karya anak bangsa yang saya bilang Keren-keren ya. kelas dunia lah, beberapa gitu ya. Beberapa yang masih belum tapi. Oke. Ini kan membenahi semua yang baru dari nol. Sebenarnya saya ingin tanya peran keilmuan, desain, arsitektur untuk sebuah perencanaan itu di awal sebenarnya untuk apanya Kang Emil ya? Gini, desain arsitektur itu kan problem solving. Problem solving. Ada visi membangun sesuatu, tapi nggak bisa mahal. Apa solusinya? Tapi harus kelas dunia. Apa Tapi nggak boleh mahal. Apa solusinya? Tapi tanahnya nggak datar, tanahnya juga miring. Apa solusinya? Oke. Tapi di kapling kamu ada danau. Apa solusinya? Kan gitu. Nah itulah desain, mengkompromikan agar semua Problem seimbang. soal, Gitu. Makanya saya bilang desain dan architecture itu adalah problem solving profession. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak masalah di IKN sebenarnya peran keilmuannya Buat arsitek sih semakin tertantang. Karena IKN mohon maaf bukan lahan datar kayak Jakarta. Ya, dia IKN berbukit-bukit. Ada kalanya dibiarkan, ada kalanya harus dipapas, ada kalanya harus ditimbun. Tapi yang penting seimbang.